Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Kusumawardani dari Departemen Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran sebagai syarat sertifikasi dosen atau SERDOS pada tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan memulai dari informasi umum tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ekonomika Mikro 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS yang diberikan di semester 3 dan 16 kali pertemuan yang terbagi menjadi 8 kali sebelum UTS dan 8 kali sebelum UAS. Bahasa pengantar dalam mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Ekonomi Mikro 2 adalah yang pertama, mampu menganalisis perilaku pelaku ekonomi baik produsen maupun konsumen. Yang kedua yaitu mampu menganalisis permasalahan yang ada dalam membuat keputusan ekonomi yang optimal yang berkaitan dengan struktur pasar yang ada. Yang ketiga adalah menguasai keseimbangan struktur pasar. Yang keempat adalah mengobservasi penggolongan pasar di lingkungan sekitar mahasiswa. Dalam video ini, saya akan mengajar materi tentang pasar oligopoli melalui metode ceramah dan tanya jawab langsung. Adapun capaian tatap muka dalam materi ini yaitu 1. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai struktur pasar oligopoli. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan mengenai contoh bentuk pasar oligopoli. Berikut video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman. Semuanya sehat ya? Sehat. Oke, selain sehat jangan lupa bahagia ya. Oke, gitu ya. Oke teman-teman, mungkin sebelum kita mulai pembelajaran kita pada minggu ke-11 ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilahkan. Doa tidak dibatasi. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-11 gitu ya, kita akan membahas tentang pasar oligopoli. Seperti itu. Nah, mungkin untuk minggu yang lalu kan kita sudah membahas tentang pasar monopolistik gitu ya. Semoga teman-teman masih ingat gitu ya, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu sih pasar oligopoli gitu ya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran tentang pasar oligopoli ini, yaitu yang pertama, mahasiswa nanti dapat menjelaskan tentang mengenai struktur pasar oligopoli. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan mengenai contoh bentuk pasar oligopoli, seperti itu gitu ya. Nah sebelum mulai kita masuk, kira-kira teman-teman udah ada gambaran belum sih apa itu pasar oligopoli gitu? Pasti kan teman-teman ekonomi sudah ya, kira-kira sudah pada familiar gitu ya, seperti itu. Coba ada yang mau ini nggak, mau mencoba? Ya, Mas siapa? Mas Muhammad Afif. Silahkan Mas Afif. Untuk pasar oligopoli itu merupakan persaingan tidak sempurna karena jumlah produsen atau pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Berarti produsennya sedikit gitu ya. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan teman-teman? Siapa? Mbak siapa? Mbak Afifah. Mbak Afifah, silakan. Kalau di pasar oligopoli, setahu saya itu menjual berbagai barang produk yang identik homogen. Para produsennya, tapi sulit dibedakan. Terima kasih. Udah ya, mungkin kita simpulkan gitu ya. Cukup dari dua teman-teman kalian, dari Mas Afif dan juga Mbak siapa tadi? Mbak Afifah. Gitu. Nah, jadi mungkin untuk pasar oligopoli, sebetulnya kan pasar ini memang tadi produsennya itu sedikit gitu ya. Produsennya sedikit gitu ya. Barangnya itu homogen gitu ya, atau identik seperti itu, dan untuk masuk pasar itu susah gitu ya. Nah, coba kita lihat ya. Sih pasar oligopoli gitu ya. Nah, memang definisinya gitu ya. Sebetulnya untuk pasar oligopoli ini memang hanya ada beberapa penjual. Biasanya hanya 2 sampai 10 gitu ya. Seperti itu. Hanya 2 sampai 10, sedikit. Dan memang ada 2 sampai 3 perusahaan itu yang akan mendominasi pasar gitu ya. Seperti itu.
Kalau untuk pasar oligopoli, ini memiliki posisi dominan nanti dan juga menunjukkan saling ketergantungan satu sama lain gitu ya. Sisanya adalah biasanya adalah perusahaan-perusahaan kecil gitu ya. Ada 2-3 itu yang biasanya itu dominan seperti itu. Nah, sebetulnya dalam pasar tersebut ini nanti terdapat perusahaan yang sangat dominan gitu ya, yang biasanya itu menguasai pasar. Seperti itu. Baik secara independen sendiri-sendiri ataupun sebetulnya secara diam-diam mereka itu bekerja sama gitu ya. Bekerja sama dalam menghasilkan produk tertentu dengan konsentrasi rasio yang tinggi seperti itu. Ini untuk pasar oligopoli. Jadi teman-teman untuk apa ya? Untuk bukan menghafalkan ya, untuk mengetahui oke, pasar oligopoli itu biasanya perusahaan hanya ada 2-10 atau produsennya sedikit gitu ya. Nah, dan juga nanti ada 2-3 itu mereka yang dominan atau menguasai pasar gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang sudah nih definisinya. Nah, dari definisi ini, kira-kira teman-teman sudah mengetahui belum nih ciri-cirinya apa sih gitu ya? Coba teman-teman ada dari pengertian ini gitu ya. Kira-kira ciri-cirinya apa sih untuk pasar oligopoli gitu? Oke, ada yang mau ini menjawab? Oke, Mbak siapa? Heni. Oke, Mbak Heni, silakan Mbak Heni. Izin menjawab, jadi memiliki kurva permintaan dengan elastisitas silang yang relatif tinggi. Oke, kurva elastisitasnya tinggi gitu ya. Oke, selanjutnya ada lagi? Masih satu? Berarti kan kalau ciri-ciri biasanya ada beberapa gitu ya, yang bisa mendefinisikan pasar oligopoli itu apa gitu. Oke, coba ada lagi? Oke, Mbak siapa? Oke, Mbak Arum, silakan Mbak Arum. Mungkin dari definisi tadi bisa diambil beberapa ciri-ciri. Oke. Khusus ya dari pasar oligopoli itu biasanya produknya itu homogen. Oke, produknya mungkin ya. Kemudian produsennya itu hanya ada 2-10. Oke, sudah ada 3 nih, ada 3 ciri-ciri. Masih ada lagi kira-kira nggak teman-teman? Ada mungkin? Mas, Mbak yang lain? Ada yang mau menambahkan lagi? Ciri-ciri. Oke, Mbak siapa? Oke, Mbak Afifah, Mbak Arum, Mbak Heni. Oke, lagi Mbak. Oke, boleh, silahkan. Jadi saling terkait. Oke, ada. Oke. Kan itu produsennya sedikit, Mm-mm. tapi yang minatnya itu banyak. Jadi Oke. kalau misal salah satu produsen itu di presentasinya terganggu, jadi bisa mengganggu juga tentang Konsumsi gitu. Oke, berarti selanjutnya yang Terus yang terakhir itu harganya. harganya gimana? Karena persaingannya itu ketat, jadinya harganya itu hampir sama, nggak ada yang beda jauh. Oke, harganya bersaing gitu ya, seperti itu. Oke, good. Jadi ada harganya bersaing yang diuntungkan konsumen gitu ya, gitu kan? Oke, ada tadi beberapa ciri-ciri atau karakteristik dari pasar oligopoli gitu ya. Oke, coba kita buka ya, gitu ya. Oke, ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri gitu ya. Nah tadi betul, ini tadi terdapat beberapa penjual di pasar gitu ya. Umumnya tadi cuma sedikit ya, hanya sedikit gitu ya. Oke, terus yang kedua adalah barang yang diperjualbelikan tadi identik atau homogen gitu ya, yang kedua. Terus yang ketiga, penjual di pasar oligopoli ini memiliki kemampuan dalam menentukan harga juga tadi ya, bisa seperti itu, jadi ada persaingan harga seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah masing-masing penjual ini bersaing sangat ketat gitu ya tadi ya, untuk harga seperti itu. Terus yang kelima adalah produsen baru itu susah gitu ya untuk masuk ke dalam pasar oligopoli seperti itu. Nah yang keenam adalah sistem harga yang kaku, karena memang sebetulnya karena perusahaannya sedikit gitu ya, kan tidak terlalu bisa mereka untuk merubah harga gitu ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita akan masuk ke jenis-jenis pasar oligopoli gitu ya. Nah jenis-jenis pasar oligopoli ini ada yang pure oligopoli, ini barang yang diperdagangkan itu bersifat identik. Nah contohnya produk air mineral atau semen. Nah coba deh kalian, produk air mineral dulu kan biasanya hanya aqua gitu ya, kan itu identik ya, ada aqua. Sekarang ada beberapa gitu ya, seperti itu. Ada aqua, ada apa lagi? Oleh mineral. Terus apa lagi? Yang ada manis-manisnya itu ya. Oke, yang ada manis-manisnya. Selanjutnya ada Cleo, ada Fit gitu ya. Tapi kan sebetulnya kalau dulu kan adanya aqua nih ya dulu. Nah sekarang banyak ada beberapa produk air minum. Nah untuk masuk lagi gitu ya, ada misalkan ada produsen baru yang mau masuk gitu, kadang
susah gitu ya, karena mereka sudah perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Intinya pasar oligopoli itu kadang seperti itu gitu ya di benak teman-teman gitu. Seperti itu. Apalagi kalau misalkan ini ya, selanjutnya semen juga ada beberapa gitu ya. Yang kalian kenal apa nih biasanya? Semen apa? Oh, 3 roda, Holcim gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang differentiate oligopoli. Ini yang barang yang diperdagangkan dapat dibedakan. Nah, contohnya pasar sepeda motor di Indonesia gitu ya. Ada pasar sepeda motor, ada pasar mobil. Nah, coba kalau menurut teman-teman apa sih ini, kan kalau ini pure oligopoli ini bersifat identik. Contoh produk air mineral. Kalau di sini differentiate ini bisa dibedakan. Gitu ya. Nah, ini bisa dibedakan contohnya pasar sepeda motor. Misalkan mungkin itu dari mesinnya gitu ya teman-teman ya, yang bisa dibedakan seperti itu. Jadi biar teman-teman nggak bingung. Kalau air mineral kan sebetulnya hampir ya sama ya rasanya ya. Gitu ya, walaupun yang mineralnya ada manis-manisnya gitu ya, katanya gitu ya, tapi kan identik gitu ya. Tapi kalau motor mungkin oh dari mesinnya gitu ya, yang cowok-cowok lebih tahu kan, atau mobil gitu ya misalkan seperti itu. Nah, coba teman-teman bayangkan kalau kenapa sih tadi yang produsen baru itu susah untuk masuk gitu ya. Coba saja misalkan yang di sini deh, yang di pasar sepeda motor itu kan sudah dikuasai misalkan merek Honda, Yamaha gitu ya. Kalau mobil biasanya Toyota, Honda gitu ya. Coba kalau misalkan teman-teman mau bikin perusahaan sendiri gitu ya, untuk masuk ke situ kan agak susah. Gitu, seperti itu. Intinya di situ gitu ya, pasar oligopoli. Oke. Selanjutnya adalah ada beberapa model oligopoli seperti itu. Yang pertama ada kolusif, yang kedua adalah non kolusif gitu ya. Nah, yang kolusif ini melakukan kolusi melalui perjanjian membagi-bagi pasar gitu ya, dan menetapkan harga atau yang lainnya. Ini ada contohnya adalah kartel, yang kedua adalah price leadership atau kepemimpinan harga gitu ya. Oke, ini biasanya mereka itu kan memang harusnya tadi itu mereka tidak boleh atau ilegal gitu ya sebetulnya untuk melakukan perjanjian gitu ya. Tapi kan secara diam-diam kan kita nggak tahu ya gitu ya. Mereka menetapkan harga seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang non kolusif ini tidak melakukan kolusi. Nah, ini kita akan bahas yang ini nanti ada model Carnot, ada model Stackelberg sama Bertrand seperti itu. Gitu ya. Oke, kita masuk ya ke slide selanjutnya. Ini langsung kita ini aja ya. Sebetulnya untuk kelebihannya ini memang adanya efisiensi ya sebetulnya ya, kan mereka kan perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Ini ada efisiensi dalam menjalankan kegiatan produksi, dan juga kelebihannya dari persaingannya itu ya, persaingan antar perusahaan sebetulnya akan menguntungkan konsumen gitu ya, apalagi tentang harga gitu ya. Persaingannya banyak, oh ada yang menurunkan harga atau gimana gitu ya, seperti itu. Nah, adanya penerapan teknologi baru dan juga yang keempat memberi kebebasan dalam memilih bagi pembeli seperti itu. Nah, kekurangannya sebetulnya dibutuhkan investasi dan modal yang besar untuk memasuki pasar. Karena memang tadi kan biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar ya, karena di definisi awal kan kita 2-10 perusahaan nih. Tadi misalkan perusahaan sepeda motor atau perusahaan mobil gitu ya, atau perusahaan air mineral misalkan gitu ya. Nah, jadi untuk masuk itu dibutuhkan investasi dan modal yang besar seperti itu. Nah, ini selanjutnya pemain lama ini bisa mendaftarkan produknya sehingga dia memiliki hak paten dan juga bisa menghalangi pesaing atau perusahaan lain untuk memproduksi barang yang sejenis seperti itu. Selanjutnya, perusahaan yang telah memiliki pelanggan setia akan menyulitkan perusahaan lain untuk menyainginya. Misalkan teman-teman, biasanya pakai motor Honda misalkan. Oh, nanti ada nama merek misalkan merek Mas Afif gitu ya. Kan masih teman-teman masih, merek apa nih gitu kan ya. Seperti itulah misalkan gitu ya teman-teman ya. Oke. Ini kita lanjut gitu ya. Ini lanjut saja. Oke, tadi ada model-model oligopoli gitu ya. Nah, ini ada model-model pasar oligopoli yang akan kita bahas, yaitu ada price leadership, model Carnot, Stackelberg, dan Bertrand gitu. Oke, kita masuk ke yang pertama. Biasanya kalau model price leadership berarti kan ada jadi leader dalam menentukan harga gitu ya, seperti itu. Misalkan ini ada berita gitu ya, oh Honda mengeluarkan motor ini harganya sekian gitu ya, misalkan seperti itu kalau yang price leadership gitu, misalkan seperti itu. Misalkan teman-teman atau di berita-berita gitu ya, misalkan ada
perusahaan apalagi ya, perusahaan semen misalkan atau apa, oh mereka menentukan harga untuk semen yang sekian kilo harganya sekian gitu ya, misalkan seperti itu. Tapi yang biasanya yang menentukan harga itu biasanya perusahaan-perusahaan yang memang besar gitu ya, yang dia bisa punya apa ya, punya power gitu ya, seperti itu. Jadi yang lain biasanya ngikutin gitu ya, seperti itu gitu. Biasanya memang ini kalau untuk price leadership ini model kepemimpinan harganya itu bentuk kerjasamanya itu tidak formal gitu ya. Oh sorry, tidak formal, di mana perusahaan kadang secara diam-diam memutuskan untuk menetapkan harga yang sama gitu ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah yang model core note gitu ya. Ini sebetulnya untuk yang model core note ini dia diperkenalkan oleh ekonom Prancis gitu ya. Nah namanya Augustin Carnot gitu ya. Seperti itu. Teman-teman kenal nggak nih? Oh belum lahir ya? Oh ya sama kalau gitu. Saya juga belum lahir gitu ya. Jangan dianggap saya tua banget ya, enggak ya? Gitu. Oke. Sebetulnya ini untuk model yang ini dia itu ini aja. Nah asumsi dasarnya gitu ya. Nah setiap perusahaan itu memaksimumkan profitnya dengan ini ya, menganggap bahwa output yang dihasilkan pesaingnya adalah tetap. Jadi dari segi outputnya, dari segi produksinya seperti itu. Kalau yang model Carnot. Nah selanjutnya yang model Stackelberg sebetulnya ini sama gitu ya, hampir sama dalam model Carnot. Masing-masing perusahaan itu menentukan output secara simultan gitu ya. Nah model Stackelberg ini menjelaskan ada satu perusahaan yang menentukan jumlah output terlebih dahulu gitu ya, baru diikuti oleh perusahaan lain. Kalau yang tadi model Carnot itu enggak gitu ya, seperti itu. Kalau ini ada dulu nih yang menentukan, misalkan perusahaan A menentukan dulu nih, misalkan perusahaannya Mbak Afifah gitu ya, menentukan dia mau memproduksi 10. Nah kalian tuh nggak tahu ya, kalian memproduksi 10 juga misalkan. Tapi kalau yang ini misalkan Mbak Afifah memproduksi 10. Nah misalkan punya Mas Juan gitu ya, Mas Juan misalkan mau memproduksi 20 gitu ya, seperti itu. Jadi ada diikuti oleh perusahaan yang lain, seperti itu. Nah yang model Bertrand ini, kalau dalam model Carnot dan Stackelberg itu perusahaan berkompetisi dalam jumlah output yang diproduksi. Kalau yang model Bertrand itu mempunyai pandangan lain gitu ya. Nah dalam model Bertrand ini akan berkompetisi dalam hal harga. Coba ada yang bisa mencontohkan, misalkan perusahaannya Mas Juan, harganya mau menentukan harga berapa Mas Juan, misalkan 100 juta misalkan. Apa ya, kalau 100 juta apa nih, mobil lah misalkan gitu ya, mobil. Oke, terus Mbak Arum ya, Mbak Arum mau berapa? Oke, 150. Nah teman-teman mobilnya sama nih, yang punya Mas Juan 100 juta, punya Mbak Arum 150. Teman-teman mau beli yang mana? Hah? Oke, milih yang Mas Juan ya, karena harganya 100. Nah punya Bertrand itu seperti itu. Kok Bertrand? Iya betul ya, ini yang Bertrand itu seperti itu. Jadi kalau ada harga yang lebih murah secara konsumen gitu ya, kalian pasti memilih yang lebih murah ya, karena kan untuk barangnya sama gitu ya, seperti itu. Nah intinya seperti itu. Nah Mas Juan 100 nih, pada beli ke Mas Juan semua. Mbak Arum panas ya kan, punya Mbak Arum jadi 90 misalkan. Konsumen pada lari ke punyanya Mbak Arum ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Nah ini yang dalam berkompetisi dalam hal harga, seperti itu. Nah asumsinya ini produknya homogen ya, seperti itu. Jadi teman-teman hanya bersaing dalam harga. Jadi kalau ada harga yang lebih murah gitu ya, tadi punya Mas Juan 100, punya Mbak Arum 150 ya kan, pada milih ke Mas Juan semua, seperti itu gitu. Nah intinya seperti itu. Kalau perusahaan satu lebih rendah dari perusahaan dua, maka semua konsumen akan membeli barang pada perusahaan satu. Berarti tadi teman-teman pada beli di tempatnya Mas Juan semua gitu ya, seperti itu. Nah terus produk yang lebih mahal tidak akan terbeli gitu ya. Nah jika harga sama gitu ya, jika harganya sama gimana teman-teman? Punya Mas Juan harganya 100, punya Mbak Arum harganya 100, gimana? Gimana? Berarti teman-teman bisa memilih gimana? Salah satu gitu kan? Memilih yang mana?
tergantung teman-teman nih suka punya Mas Juan atau Mbak Arum gitu ya, seperti itu. Jadi kalau ada apa namanya ya, kalau enggak teman-teman kalau belanja deh di Shopee gitu ya, oh di toko ini harganya sekian, toko ini harganya sekian gitu ya, teman-teman nanti oh harganya sama nih gitu kan ya. Nah nanti teman-teman kan memilihnya oh milih yang ini aja, kadang random gitu ya kan. Oke gitu, intinya seperti itu. Nah coba deh kuis ya, contoh teman-teman coba nyari contoh kasus di Google deh, coba tentang misalkan tiket pesawat atau contoh ini pasar oligopoli, contoh kasus misalkan tentang tiket pesawat atau tentang semen tadi ya, kira-kira ada apa sih di situ gitu ya. Oke, sudah ada yang ketemu? Kira-kira apa contohnya pasar oligopoli di dunia nyata? Biar nggak hanya di awang-awang aja gitu ya teman-teman ya. Atau Google mungkin, atau apa gitu ya. Tiket pesawat pasar oligopoli misalkan gitu. Ada nggak? Oke, coba ada yang sudah dapet? Siapa? Oke, Mas Afif, silakan Mas Afif. Untuk contoh dari kasus pasar oligopoli sendiri ada di maskapai penerbangan. Oke, gimana Mas Afif? Ada Garuda. Oke, Garuda, Merpati, Lion, Ya itu persaingannya di harga juga. Oke, di harga gitu ya. Dia apa nih? Contohnya misalkan, dia menentukan harga secara bareng-bareng gitu. Oke. Nah, itu ada contoh satu kasus gitu ya, di contohan Mas Afif tadi, misalkan tentang tiket pesawat gitu ya. Jadi ada Garuda, Lion dan sebagainya, dia menentukan harga tertinggi kalau tidak salah di situ ya Mas Afif ya. Harga tertinggi seperti itu. Nah, yang dirugikan siapa? Konsumen dong, ya kan? Yang dirugikan konsumen. Kenapa? Lah semua maskapai seharusnya biasa kita bisa lihat, oh misalkan harga di Lion lebih murah misalkan gitu ya. Ternyata sekarang sama nih dengan Garuda gitu ya. Misalnya seperti itu. Itu contoh kasus salah satu gitu ya di pasar oligopoli. Atau ada lagi mungkin yang menemukan apa gitu? Atau sudah cukup ini? Udah cukup, udah pusing gitu ya. Udah cukup misalkan gitu. Sudah cukup? Cukup. Atau mau ada lagi? Cukup. Oke. Mungkin ada. Oke. Sebenarnya simpulan dari materi ini coba kita simpulkan bareng-bareng ya teman-teman ya. Teman-teman sudah belajar tentang apa nih tadi? Yang pertama. Definisi. Oke, definisi. Definisinya apa? Kata kuncinya. Perusahaannya. Oke, perusahaannya sedikit gitu ya. Terus tadi ada yang dominan. Oke, karakteristiknya juga hampir seperti itu gitu ya. Apa? Misalkan tadi sulit dimasuki apa Mbak? Oke, pesaing baru gitu ya. Terus apa lagi nih? Tadi ada beberapa. Oh ya, produknya homogen, identik gitu ya. Terus? Oke, harganya kaku gitu ya, seperti itu. Terus apa lagi? Tadi ada beberapa model gitu ya. Beberapa model apa aja tadi? Price leadership, Stackelberg, Cornot, Bertrand. Oke. Cukup mungkin dari saya untuk pertemuan kali ini, kita cukupkan dulu ya teman-teman ya. Sekarang sudah bisa belajar tentang pasar oligopoli gitu ya. Nah, untuk minggu depan silakan teman-teman bisa menyiapkan untuk materi pasar input output gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya ya. Demikian video pembelajaran dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.